Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ana Yulia Hartati selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Perkenalkan, saya Putri Ayu Damayanti dengan NIM 191020210093 HIA3 2019. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian semester atau UAS. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang teori liberalisme dalam hubungan internasional. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teori liberalisme? Teori liberalisme adalah paham yang kemudian menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang, baik bidang politik, ekonomi, dan juga pada bidang agama. Secara umum, liberalisme tersebut ialah mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir pada setiap masing-masing individu. Nah, menurut John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadikan nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat, karenanya pemerintah bersifat terbatas atau minimal terhadap kehidupan warga negaranya. Selanjutnya, sejarah munculnya teori liberalisme. Jadi, teori liberalisme ini muncul karena adanya kejadian atau peristiwa revolusi Prancis yang terjadi di abad 18 silam. Peristiwa atau kejadian tersebut disebabkan karena adanya kepincangan sistem serta kesenjangan sosial di masyarakat yang begitu mencolok. Nah, adapun ciri liberalisme ini biasanya ditandai oleh dua ciri utama, yaitu kebebasan masyarakat dan juga kebebasan peran pemerintah sendiri. Sampai sejauh ini ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan lagi. Nah, tokoh-tokoh liberalisme dari berbagai negara di dunia ini tentunya ada banyak. Nah, di sini saya hanya mengambil 5, yaitu yang pertama ada John Locke, ada J.J. Rousseau, ada Adam Smith, ada David Ricardo, dan juga ada Montesquieu. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh liberalisme dari berbagai negara. Nah, di sini menurut pemikiran Adam Smith, dalam hal ini, dalam liberalisme ini sangat luas. Adam Smith berpikiran bahwa teori liberalisme ini sangat luas. Nah, selanjutnya diringkas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo menjadi 3 pemikiran. Di antaranya, yang pertama itu ada haluan pandangan Adam Smith tersebut tidak terlepas dari filsafat politik. Yang kedua, perhatian yang kemudian ditunjukkan pada identifikasi terkait dengan faktor-faktor yang juga kekuatan mana yang menentukan nilai serta harga barang. Dan yang ketiga, pola sifat dalam arah kebijakan negara yang kemudian mendukung kebijakan atau aktivitas ekonomi ke arah kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada ciri-ciri liberalisme. Masyarakatnya itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan memiliki sesuatu. Yang kedua, masyarakatnya juga diperlakukan yang sama di dalam menyelesaikan masalah untuk menghilangkan egoisme. Nah, yang ketiga, pemerintahan kemudian ditentukan oleh adanya persetujuan rakyat melalui pemilu dan juga masyarakat yang diperintah. Yang keempat, mempunyai hukum yang berjalan dengan membela serta juga kemakmuran rakyatnya, serta yang terakhir, negara adalah alat di dalam mewujudkan tujuan yang besar. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Nah, teori liberalisme ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan teori liberalisme ini adalah 1. Terdapat keinginan serta inisiatif dari masyarakat untuk mau berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya, tiap-tiap orang mendapat hak serta kebebasan yang sama di dalam bermasyarakat. Yang ketiga, terjadi persaingan yang positif di dalam masyarakat sehingga seluruh orang ini memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, di samping ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan dong. Kekurangannya di sini paham liberalis yaitu
pihak-pihak yang mempunyai sumber daya cenderung melakukan eksploitasi para pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, munculnya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil. Dan yang terakhir, kebebasan pers pun juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna mencapai keuntungan. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu kesimpulan dari teori liberalisme yaitu di dalam masyarakat modern, liberalisme tersebut akan tumbuh di dalam sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya sama-sama tindakan pada kebebasan mayoritas. Nah, studi kasusnya yaitu sebenarnya studi kasus dalam teori liberalisme itu sangat banyak sekali, namun di sini saya hanya mengambil dua. Yang pertama itu kebebasan di masyarakat. Telah disebutkan di awal bahwa liberalisme itu bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas, yang ditujukan dengan adanya kebebasan berpikir bagi para individu dan beragam bentuk kebebasan mengemukakan pendapat. Hal ini bisa kita lihat di masyarakat zaman sekarang. Semakin hari semakin banyak orang melakukan dan mengemukakan pendapat. Nah, yang kedua di sini terdapat sebuah pemilu yang kemudian memerlukan pimpinan oleh masyarakat yang dipilih, menentukan pilihan dengan melalui pemilu. Hal tersebut juga sesuai dengan ciri liberalisme yang mendapat pimpinan tersebut dengan melakukan cara pemilihan umum. Jadi kesimpulannya, teori liberalisme merupakan salah satu paham dalam hubungan internasional, juga sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Sampai di sini ada yang